Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semuanya diberi kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kali ini teman-teman saya bikin menu untuk sahur. Nanti malam kan sahur ya, insya Allah ya. Nah, ini apa saja yang kalian pastinya bingung ya, terutama mungkin orang yang jauh dari keluarga, yang hidupnya merantau di luar kota, tidak ada ibunya, tidak ada istrinya mungkin ya. Bingung kan? Nah, ini saya kasih ide untuk sahur itu gampang banget. Bagi kita yang diet keto, diet rendah karbo, diet zero karbo ya. Jadi ini bukan diet sih, ini semacam merubah gaya hidup gitu loh, bagi pengobatan diabetes. Jadi bagi kalian yang baru datang, pastinya kalian bingung, makanan apa sih kok cuman begitu doang. Ini untuk pengobatan diabetes, karena diabetes itu kalau tidak segera dirawat makanannya, efeknya itu akan merusak semua organ. Kalau gula darah itu tinggi, itu akan terus tinggi, bukannya tambah turun gitu, enggak. Kalau tidak dirawat atau kalian salah pengobatannya, maka diabetes itu akan terus tambah tinggi gulanya, dan akan merusak semua organ-organ tubuh, terutama kerusakan saraf pembuluh darah, kerusakan pembuluh darah besar, kerusakan pembuluh darah kecil. Nanti kakinya jadi sakit, cekit-cekit. Nah, itu namanya kerusakan saraf. Itu karena gula darah yang terlalu lama, terlalu tinggi ngendon di tubuh kita semuanya, itu jadinya akhirnya terjadilah kerusakan saraf. Lama-lama ada juga yang terjadi jaringan mati jaringan, sehingga kakinya tuh borokan, itu nggak terasa, tahu-tahu tambah borok, dan dia nggak bisa sembuh karena dia sudah mati, sel-selnya itu sudah mati. Nah, itu kalau terlalu lama orang mengidap diabetes dibiarkan saja, banyak banget efeknya, itu banyak banget. Mata pun bisa rabun, lama-lama bisa katarak, bisa buta, bisa glukoma, kemudian bisa stroke, kemudian akhirnya kena ginjal juga kalau terlalu banyak minum obat terus-menerus seumur hidup, kemudian merusak jantung, merusak liver, dan semuanya. Dan yang paling dirasakan tuh biasanya pertama itu kaki ya. Kaki di malam hari itu sakit gitu kan, cekit-cekit seperti terbakar, seperti kebas. Nah, itu neuropati teman-teman ya. Terus bagaimana dong Bu? Kalau nggak segera sekarang dirubah pola makan kamu, jangan harap bisa sembuh. Allah juga akan mau menurunkan kalau kalian nggak mau berikhtiar ya kan. Kita harus berikhtiar dan berdoa, insya Allah pasti sembuh gitu ya. Ini saya tadi goreng telur ini ya, tanpa tepung ya teman-teman ya. Ini telur 2 butir, kemudian ada sosis 2 batang, saya potong-potong, saya kasih bawang merah diiris-iris, bawang putih diiris-iris. Kalau telurnya 2 ya bawang merahnya 3 atau 4, tuh lebih banyak, lebih enak ya. Kemudian bawang putihnya tadi ini tadi nggak pakai bawang putih deh kayaknya. Cabai ini saya kasih cabai juga. Cabenya ini ada 3 kalau nggak salah. Cabai rawit setannya ada 2, cabai rawit, cabai panjang tuh, cabai keriting ada 2. Tapi itu suka-suka kalian ya. Kemudian dikasih garam, gula stevia sedikit, kemudian dikasih kaldu jamur atau bumbu roiko ya. Nah, suka-suka kalian deh, lada ya pastinya ya, garam. Udah didadar, minyaknya tadi kira-kira 4 sendok, agak banyak sih minyaknya. Kok boleh ya Bu makan minyak? Boleh. Cara makan kita ini low karbo, jadi karbonya itu nggak pakai.
nggak pakai karbo ya. Sebenarnya kita itu harusnya zero karbo, semua itu yang ada karbonya itu kita skip, tapi nggak bisa. Selalu karbo itu ada di mana-mana. Telur aja, telur ini ada karbonya. Satu telur itu setengah gram. Kalau kalian makan 4 telur berarti mengandung 2 gram karbo. Sedangkan karbo yang aman buat pengobatan diabetes itu hanya 20 gram sehari. Itu kalau gula darahnya masih tinggi. Kalau gula darah kalian tuh sudah mulai normal ya bisa dinaikkan lagi, dan kalian masih bisa beraktivitas, masih jalan, masih kerja, masih mencangkul. Nah itu boleh sampai 30 gram ya. Itu kalau di diet Zuma Herbal. Jadi Zuma Herbal teman-teman membuka jasa diet mentoring bagi kalian yang bingung, ingin sembuh dari diabetes tapi tidak mengerti apa saja yang harus dimakan dan bagaimana caranya, apa itu rendah karbo, apa itu zero karbo, dan mana yang aman dan tidak. Semuanya akan dijelaskan, dibimbing apabila Anda ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Kita ada grup WA ya teman-teman. Kalian bisa mencari WA saya di deskripsi ya, di situ. Kemudian ini tadi ternyata enak banget gitu loh. Jadi telur 2, sosis 2, terus didadar gitu aja ya. Nah ini saus tomat, ini saya bikin sendiri nih teman-teman. Ini dari tomat 1, kemudian cabai ada 2, kalau nggak 3 ya suka-suka sih. Kalau kalian mau pedes ya boleh banyakin aja. Saya kasih bawang merah yang saya ulek semuanya, nggak pakai tepung ya, jadi dia agak encer. Terus saya rebus, saya kasih garam, gula. Kalau kalian masih suka Royco silahkan pakai, nggak apa-apa. Terus lada. Udah rasanya itu enak banget. Kalau beli itu kan ada rasa asem gitu ya. Asem itu mungkin cuka atau apa nggak tahu lah ya, supaya awet gitu kan. Kalau ini kan enggak, saya nggak pakai cuka, nggak pakai. Kalau misalnya kalian mau pakai cuka boleh ya, cuka apel atau cuka nanas, kan ada tuh cuka-cuka yang bagus itu untuk biasanya untuk orang-orang diet keto itu pada konsumsi itu, membantu menormalkan pH lambung ya. Nah itulah teman-teman. Kemudian gimana caranya supaya kalau malam itu kita nggak males. Biasanya kalau malam itu kan kita males ya, terutama orang-orang yang masih muda ya kan. Anak-anak muda sekarang itu ya tidurnya malam-malam. Karena apa? Karena kerja mereka itu di online. Jadi malam tuh biasanya mereka share-share iklan atau apa. Jadi akhirnya bangun jam 3, jam 4 tuh males. Nah, saran saya sebelum tidur kalian bikin dulu kayak gini ya. Bikin dulu lalu disimpan. Nah, nanti begitu mau sahur itu bisa diangetin dengan api kecil pakai teflon. Kalau kalian punya oven atau microwave itu lebih enak lagi ya. Kalau saya nggak punya, saya nget aja pakai kadang oven listrik jadi cepet, atau wajan teflon lah ya gitu. Jadi sorenya itu udah bikin. Ini untuk ukuran saya ya, seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang masih bisa beraktivitas kemana-mana. Seandainya ini bapak-bapak pasti kurang, boleh ya, boleh ditambah. Mau ditambah tahu lagi atau ditambah ayam goreng lagi silahkan, atau ditambah kuah soto, kuah sop dengan buncis, dengan kol, boleh-boleh saja ya. Yang penting cari yang zero karbo. Apa tuh zero karbo? Ya paling hewani, kayak daging sapi, ayam, udang, itu yang saya sarankan ya itu. Tapi kalau kalian nggak ada ya paling telur lagi ya. Tahu masih ada karbonya boleh, tapi terbatas ya teman-teman ya. Sebenarnya sih karbonya tahu itu nggak tinggi banget. Untuk 100 gram tahu itu karbonya 1,9. Jadi kalian masih bisa konsumsi tahu 200 gram. Ditimbang dong Bu, nggak usah dikira-kira aja gitu.
Jadi kalau saya pakai itu loh, cup cangkir. Nah, itu saya takar di situ. Itu biasanya 100. Satu cup itu tahu dimasukkan ke situ itu 100 gram. Ya kita remak-remak ngukurnya. Nah, kalau kalian mau 200 ya berarti 2 cup. Cup itu seperti apa sih, Bu? Ini loh cup. Nih. Ini saya beli di merek Tupperware ya, tapi nggak usah lah, apa aja juga bisa, yang penting segede ini. Ini 100 gram. Kalau kayak tahu-tahu gitu, kalau tepung ini bisa 140-an gram. Jadi kalau tepung almond, kita bicaranya tepung-tepung yang aman aja ya buat diet kita ya. Aku nggak mau bahas terigu, karena kita nggak pernah makan terigu kan. Jadi kalau tepung almond itu penuh ini 150. Kalau mau bikin kue ya paling 3/4 agak munjung sedikit. 3/4 cup ini itu 100 gram kalau tepung almond. Jadi kurang lebihnya nggak apa-apa lah ya, nggak harus pas banget, nggak dosa kok gitu loh. Dan kalau saya sahur harus minum ini teman-teman, kopi. Ini saya singkirkan dulu ya. Ini kopi ya. Kita bisa loh minum kopi yang enak. Caranya nih, kopi ini dikasih santan ya. Kalau susu itu tinggi karbonya. Mending santan aja. Tapi nggak tiap hari ya santan itu. Karena itu kan bikinan pabrik, pasti ada kandungan-kandungan yang ya gitulah. Kemudian supaya enak lagi ini biasanya kalau di luar negeri itu dikasih butter ya, tapi kita ini wong deso yang kayaknya risih banget ya makan kopi, minum kopi dikasih butter, rasanya kayak apa, kita bukan orang bule ya. Ya jadi saya akalin, kemarin saya kasih VCO teman-teman ya. Saya kasih VCO itu ternyata enak banget loh. Segini ini saya kasih 2 sendok teh kemarin. Kalau kalian mau ngasih 2 sendok makan juga nggak apa-apa. Apa sih gunanya VCO? Nah ya sekalian ya kita bahas. Sebentar ya, saya mau minum dulu. Pompong belum puasa nih teman-teman ya. Bismillah. Seger. Oh ya teman-teman, jadi gini. VCO itu ternyata sangat penting bagi orang-orang pediet keto, pediet zero karbo. Zero karbo itu artinya kita itu men-skip semua karbo. Kok bisa begitu ya Bu? Kemarin sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Kalian bisa scroll ke belakang semua video saya itu cari ya. Kan saya sudah menjelaskan. Jadi diet kita ini diet yang tidak makan karbo, tapi tenang aja, karbo itu akan selalu ada di tubuhmu. Karena apa? Karena liver bisa membuat sendiri gula. Jadi kalian nggak usah takut. Ada sih yang nakut-nakutin kita gitu ya, orang itu kurang update gitu, bilang gini, ih makan kok nggak pakai karbo, bagaimana bisa hidup? Orang tuh harus pakai karbo, terus tenaganya dari mana? Waduh malu deh saya gitu ya, ketahuan banget loh nggak pernah update, makanya update. Diet keto itu sudah mendunia teman-teman, kalau kalian tuh nggak tahu, malu, ketahuan banget gitu loh desonya gitu loh ya. Nah jadi saya jelaskan ya, oke. Saya kalau disuruh jelasin masalah diet keto saya tuh semangat banget, karena apa? Ya untuk sekalian menyemangati pasien-pasien saya, klien-klien saya yang ada di member tuh udah 104. Itu alhamdulillah mereka tuh sehat-sehat semua tanpa obat teman-teman ya. Di sini yang sudah masuk ke grup saya itu saya sarankan nggak pakai obat ya, tapi kalau dia itu benar-benar sangat tinggi gulanya dan sudah bertahun-tahun, obatnya dihilangkan secara pelan-pelan. Nah nanti ada efeknya? Nggak ada efeknya ya, gula darah malah bagus gitu ya. Kemudian masa sih nggak pakai obat? Ibu kan herbalis, jadi ibu nggak jualan obat? Nih ada yang nanya saya gitu. Iya, saya emang seorang herbalis, saya juga jualan obat, tapi untuk orang-orang yang tidak butuh obat, saya juga akan bilang nggak usah obat. Beneran, serius. Ya, suatu hari ada seorang emas-emas, dia itu juga
sudah ikut member di grup saya. Kemudian dia ingin membeli obat. Terus saya bilang gini, untuk apa mas obat? Saya gitu, kalau untuk nurunin gula darah Anda, nggak usah obat, nggak usah herbal, saya gitu. Mending duit kamu itu, kamu simpan buat beli ayam, telur, banyakin aja protein hewani, saya gitu. Jadi kamu nggak usah minum obat. Ini bu, pencernaan saya tuh udah rusak, pankreas saya udah rusak, dia bilang gitu. Oke, nanti coba dulu Anda terapkan aja puasa dan makannya itu tadi low karbo, saya bilang gitu. Bener, dia baru seminggu gabung, gulanya sudah turun. Tadinya itu gula sewaktu tuh 400, 300, 400. Sekarang kemarin dia nge-share, ngirim WA ke saya, itu gulanya jadi 190 sekian gitu. Nanti fotonya saya sertakan di sini. Kemarin saya lupa, saya janji gitu ternyata lupa ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian yang sudah diabetes, udah badan kurus, gak usah malu, gak usah minder, cepetan ikutin diet saya ini. Insya Allah bisa sembuh. Kalau kalian bingung dan gak mudeng-mudeng ya, silahkan Anda ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Ada biaya tapi gak mahal. Tapi kalau kalian tuh orang cerdas dan bisa menerima semua masukan-masukan dari Zuma Herbal ini, gak usah ikut diet mentoring juga boleh, bisa gitu ya. Apalagi ini sebentar lagi lebaran, kalian harus sembuh nanti biar segera bisa pergi ke saudara, ke tante, ke nenek, ke ayah, ke ibu, ke anak yang sudah sepuh seperti saya, bisa kita silaturahim ke anak, ke cucu gitu ya. Nah makanya mari kita sembuhkan dulu gitu loh, semangat mulai sekarang nih, hari pertama puasa ya. Jangan lupa hindari karbo. Terus gimana bu, besok nggak lemas? Waduh, gini loh teman-teman ya. Sekarang ini secara orang bodoh saja ya, ini saya bodoh nih masalah nutrisi nih misalnya ya. Sekarang kita bahas nasi sepiring, nutrisinya itu apa saja. Kalian lihat di Google ada nanti vitamin A, B, C, fosfor, kalium, apalagi itu kalsium. Ada nggak? Lengkap nggak kayak gitu? Terus kamu bandingkan dengan ayam sama 100 gram, apa aja di situ? Nutrisinya apa aja ayam itu? Bandingkan nasi polos dan ayam. Kira-kira kuat mana secara akal bodoh aja kalau kita makan ayam tok tanpa nasi sama nasi tok tanpa ayam terus dibikin puasa, kira-kira bagaimana? Apakah kuatan nasi? Nah kalian pasti mikir kan, nggak mungkin karena ayam itu banyak banget zat besinya, vitamin B, vitamin A, apa aja itu macam-macam, banyak banget. Itu secara kita itu orang yang nggak ngerti aja itu ngerti kalau ayam dan nasi itu pastinya lebih lengkap nutrisinya, gizi nutrisinya itu lebih lengkap daripada nasi gitu. Kemudian kalau sayur kan nggak ada lemaknya, yang bikin kenyang itu lemak gitu loh. Sayur juga bagus. Kalau kalian makan sayur toh berarti kamu pasti lemes karena nggak mengandung lemak. Nah kalau daging sapi, hati sapi itu, terutama hati sapi loh teman-teman. Saya dulu itu waktu kecil tinggal di Surabaya, hati sapi itu makanan yang termahal zaman dulu ya. Dan ternyata bener saya pikir-pikir, karena hati sapi itu terlengkap vitamin nutrisinya dibandingkan daging sapi. Nah terus akhirnya dulu itu paling mahal di Surabaya. Jadi kalau orang kaya itu bisa makan hati sapi ya, bukan makan hati kamu. Nah terus lama-lama pindah ke Jakarta, ternyata hati di Jakarta ini nggak mahal, lebih murah malahan ya, karena dia termasuk jeroan. Nah teman-teman sudah ngerti ya, jadi kalian bisa memilih kan nanti kalau sahur. Nih saya anjurkan ya, ini saya baru telur ya, ini hari pertama. Besok kalian pengen apa? Mau yang lebih kuat lagi supaya jireng gitu, gereng ya. Besok insya Allah saya share lagi ya masakan-masakan yang bikin
kita lebih kuat, lebih kenyang, dan lebih sehat. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja ya. Dan jangan lupa banyakin minum air putih ya teman-teman ya. Ini kalau bisa kasih jeruk ya, kasih jeruk lemon seiris atau jeruk jeruk nipis potong gitu aja, nggak usah banyak-banyak tuh. Nah, oh iya, ini ada cerita sedikit. Waktu itu saya pernah pulang ke kampung. Nah, saya punya saudara. Beliau itu ternyata sakit diabetes dan konangannya itu gulanya udah 500 lebih. Masya Allah. Terus waktu saya ke sana itu dia itu kakinya susah ditekuk. Kalau sholat itu duduk. Terus kalau jalan tuh pelan. Padahal umurnya itu ya masih tuaan saya 2 tahun kalau nggak salah. Masih mudaan dia. Tapi saya alhamdulillah diberi Allah kekuatan. Nah, saya waktu itu ya belum mengerti. Dia bilang karena asam urat gitu kan. Kakinya kaku, asam urat saya yuk, kata dia gitu. Akhirnya sekarang saya baru mikir, oh iya ya, ternyata beliau itu gula darahnya tinggi, pantesan kakinya itu kaku, nggak bisa ditekuk. Itu semua sumbernya dari diabetes loh teman-teman. Jadi jangan salah ya, jangan enak-enakan hanya mengobati, oh asam urat, baiklah saya akan minum jamu asam urat. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Kalau Anda diabetes, terus asam urat, terus Anda datang ke saya, Ibu saya mau beli jamu asam urat, saya tolak. Beneran, saya nggak mau ngasih kamu jamu asam urat, tapi saya tanya dulu, ada diabetes nggak Bu? Ada, nah itu dulu disembuhin, nanti asam urat itu katut sembuh ya teman-teman ya. Terus satu lagi nih, ramuan saya untuk diabetes itu sekaligus juga untuk menghilangkan asam urat, gatal-gatal, kolesterol, radang. Nah sekalian itu gitu. Jadi pertama orang yang mengeluh ke saya sekarang ini sudah melalui WA ya, karena saya nggak terima pasien di rumah karena ini kan pandemi. Masa saya harus pakai baju yang kayak astronot itu kan capek. Jadi saya nggak terima pasien ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah datang ke rumah saya ya. Kalian cukup WA saja kalau sakit. Nanti pertama-tama yang akan saya tanyakan adalah Anda ada diabetes enggak gitu. Baru saya kasih jamunya ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Bagi Anda yang belum kenal dengan Zuma Herbal adalah channel pengobatan khususnya untuk diabetes dengan segala macam komplikasinya. Juga nanti bonusnya itu bisa langsing dengan pengaturan pola makan, nutrisi yang low karbo, zero karbo, itu Anda akan dapatkan semuanya. Dan kanker juga bisa ya. Oke, sampai jumpa.